Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Amma ba'd. Dewan juri dengan tetesan tinta kejujuran serta hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini dunia sedang dihadapkan oleh makhluk yang begitu kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, yang diberi nama virus corona atau COVID-19. Allah berfirman, "Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr," dan Dia mengetahui apa saja yang ada di darat maupun yang ada di laut. "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha," dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur dari pohonnya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Oleh karena itu, pantaskah kita menyesal atas ketentuan Allah ini? Tidak ridhokah kita atas kehendak Allah? Coba kita pikirkan. Tugas kita bukanlah tidak ridho. Tugas kita bukanlah menyesal atas kedatangan makhluk ini. Akan tetapi tugas kita hanyalah mengambil hikmah dan pelajaran atas datangnya corona di tengah-tengah bulan Ramadan. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil? Hikmah yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala mau jika kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah bosan menunggu tobat kita. Namun kitalah yang bosan untuk tobat kepada Allah. Kita sebagai hamba, tidak malukah kita? Tidak pernah bosan Allah menunggu kita dalam tobatnya, sedangkan kita bosan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim," yang melewati batas terhadap diri mereka sendiri, yang melewati batas nafsunya, melewati zina, dia melakukan zina, kejahatan dan mencuri. Allah tidak memanggil kita wahai pencuri. Allah tidak memanggil kita wahai pendosa. Tidak. Tapi apa kata Allah? Ya ibadi, lembutnya kata Allah, wahai hamba-hambaku. Kemudian melanjutkan, jangan pernah berputus dari rahmatku. Lihatlah, jadi jikalau saja solat tarawih di masjid sudah tidak ada di bulan Ramadan ini, maka jangan salahkan corona, tapi koreksi diri kita. Siapa tahu kita ini tarawihan di masjid hanya untuk ikut-ikutan saja. Terbukti sekarang tidak tarawihan di masjid, kita juga ikut-ikutan tidak tarawih di rumah. Jikalau saja mudik, lebaran, silaturahmi yang tidak ada di bulan Ramadan ini, maka jangan salahkan corona, tapi koreksi diri kita. Siapa tahu kita ini silaturahmi, mudik hanya untuk pamer-pamer harta, bukan karena Allah, hanya untuk pamer-pamer kesuksesan kembali ke kampung. Coba kita lihat. Jikalau saja sholat sunnah Idul Fitri tidak ada selepas bulan Ramadan ini, maka jangan salahkan corona, tapi koreksi diri kita. Siapa tahu kita datang sholat sunnah Idul Fitri di masjid hanya untuk pamer-pamer harta, pamer-pamer kesuksesan, bahwasanya lihat saya pakai pakaian baru, lihat saya pamer-pamer pakaian. Coba kita lihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala buat dengan kita karena kita terlalu cinta kepada dunia sehingga melupakan Allah. Kita menjadi hamba dunia sehingga melupakan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mungkin mengirim makhluk ini yang berisikan pesan bahwasanya, wahai hambaku, sudah berapa lama engkau terlena oleh dunia sedangkan aku di sini selalu menunggumu, wahai hambaku. Lihat saking cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Inilah hikmah pertama. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dengan datangnya corona pada bulan Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mau jika kita memperbaiki lagi hubungan kita dengan surga yang paling dekat dengan kita. Apa itu? Yaitu orang tua kita. Sudah berapa lama kita tinggalkan orang tua kita di kampung hanya untuk pekerjaan, demi pekerjaan, demi istri, demi suami, demi anak-anak, demi jabatan, kedudukan dan pangkat. Kita melupakan orang tua kita di kampung sengsara.
Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim makhluk ini seakan-akan memberikan peringatan kepada kita. Wahai hamba-hambaku, kenapa engkau jauh-jauh mencari surga padahal ada surga yang paling dekat denganmu, yaitu orang tua kita. Oleh karena itu jangan siksa orang tua kita itu dengan kerinduan. Jangan siksa. Jika orang tua kita ingin kita hadir di dekatnya sekarang juga, jika orang tua kita ingin kita menjenguknya sekarang juga, maka tinggalkan istri, tinggalkan suami, tinggalkan anak-anak. Datangi orang tua kita, datangi. Jangan siksa orang tua kita itu dengan kerinduan. Jikalau saja orang tua kita itu sudah meninggal, maka datangi kuburannya, datangi. Siapa tahu di kuburan sana orang tua kita merengek kepada Allah, ya Allah, anakku si fulan ya Allah tidak pernah datang lagi menjengukku ya Allah. Aku rindu kepadanya ya Allah. Tolong katakan kepadanya ya Allah bahwasanya aku ini rindu ya Allah. Sudah 1 bulan, sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi melihatku ya Allah. Jangan siksa orang tua kita dengan kerinduan. Sebab walaupun solat kita itu beribu-ribu rakaat, walaupun zikir kita beribu-ribu kali, walaupun sedekah kita beribu-ribu juta, tapi sedikit saja menggores hati orang tua kita, maka jangan harap surga akan menjadi milikmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirim makhluk ini seakan-akan memberitahukan kepada kita, cari surga yang paling dekat. Kenapa kau cari surga yang jauh-jauh? Maka tatkala kita di rumah, berbuat baiklah kepada orang tua kita. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.